PlayStation telah mengadakan State of Play terbaru pada tanggal 13 Februari 2025. Dalam video kali ini, teman hobi akan membahas sedikit impresi dari masing-masing game yang diumumkan. Monster Hunter Wilds adalah game pertama yang diperkenalkan. Tidak heran karena memang rilisnya kurang lebih tinggal 2 pekan lagi. Trailernya tidak ngasih lihat hal baru, tetapi ditutup dengan pengumuman update gratis pertama yaitu Mizutsune. Sayangnya pengumuman update ini kurang memuaskan karena Mizutsune sudah hadir di game sebelumnya, Monster Hunter Rise. Saya sih udah pasti bakal main game ini karena memang fans, tetapi kemungkinan tidak main day one karena harus beli PC baru dulu. Selain itu saya juga nunggu informasi setelah rilis untuk lihat ada masalah nggak di PC. Monster Hunter Wilds akan rilis pada tanggal 28 Februari 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Seri side-scroller klasik dari Sega akhirnya hadir kembali. Shinobi Art of Vengeance menghadirkan grafis 2D gambar tangan. Game ini dibuat oleh Lizard Cube yang sebelumnya mengerjakan Streets of Rage 4. Saya sendiri kenal seri Shinobi cuma yang di era PS2. Jadi game ini terasa sangat berbeda dengan Shinobi yang saya kenal. Mengingat ini buatan Lizard Cube, harusnya sih kualitasnya bisa terjamin. Shinobi Art of Vengeance akan rilis pada tanggal 29 Agustus 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Sonic Racing Crossworlds adalah entry terbaru yang mengandalkan kemampuan konsol terkini. Sama seperti Ratchet & Clank Rift Apart, game balapan ini menghadirkan portal di sirkuit yang bisa merubah tempat balapan. Karena saya tidak pernah main seri ini, jadi saya nggak bisa beri komentar banyak. Tetapi saya ada pertanyaan. Apakah portal yang muncul ini akan fix yang berarti sirkuit A hanya bisa memiliki portal X? Atau malah kita bisa bebas menentukan portalnya sebelum balapan? Sonic Racing Crossworlds akan rilis untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Tetapi tanggal rilisnya belum diumumkan. Namun Sega akan mengadakan network test pada tanggal 21 Februari 2025. Kejutan berikutnya adalah Digimon Story Time Stranger. Game ini adalah turn-based RPG yang tentunya menampilkan para Digimon. Game ini akan mengambil setting di dunia nyata dan dunia digital. Sesuai dengan judulnya, game Digimon ini berfokus pada cerita. Ceritanya dikatakan akan membuat kalian menyelidiki misteri kehancuran dunia. Game Digimon Story sebelumnya adalah Cyber Sleuth yang mendapatkan respon cukup baik. Jadi semoga game ini bisa mempertahankan kesuksesan tersebut. Digimon Story Time Stranger akan rilis pada tahun 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Setelah penantian yang cukup lama, Lost Soulsat akhirnya siap rilis pada tanggal 30 Mei. Apakah kalian masih ingat dengan game ini? Game ini awalnya dikembangkan sendirian oleh Yang Bin setelah terinspirasi Final Fantasy XV. Sejak pertama kali diumumkan pada tahun 2016, game ini menarik perhatian banyak orang karena grafisnya yang indah dan pertarungan yang keren. Sayangnya proses pengembangan game ini cukup lama, apalagi sering tidak ada kabar. Saya sendiri jadi tidak yakin kalau hype untuk game ini masih tinggi. Walau kini sudah resmi ada tanggal rilis, sayangnya versi PlayStation 4 dibatalkan. Jadinya game ini hanya akan rilis untuk PlayStation 5 dan PC saja. Sega mengumumkan bahwa mereka menyiapkan demo untuk Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii. Demo ini tersedia untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Kalian bisa menjelajahi sebagian area, mencoba sistem pertarungan, bahkan kalian bisa juga mencoba pertarungan kapal bajak lautnya. Saya sendiri adalah penggemar seri Like a Dragon, jadi saya tidak perlu mencoba demonya. Tetapi mungkin saya tidak akan membeli Day One karena harus menunggu update PC dulu. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii akan rilis pada tanggal 21 Februari 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Dave the Diver kedatangan kejutan kolaborasi terbaru. Kali ini menghadirkan kolaborasi dengan seri Like a Dragon. Kolaborasi ini akan menghadirkan Kasuga Ichiban dan bartender Survive Bar ke dalam dunia Dave the Diver. Tidak hanya menghadirkan kedua karakter tersebut saja, kolaborasinya juga akan menghadirkan mode permainan baru yang seperti beat 'em up. Dave the Diver adalah game yang cukup unik karena sering menghadirkan kolaborasi yang tidak terduga. Game menyelam dan mengurus restoran sushi ini sudah pernah berkolaborasi dengan berbagai judul seperti Balatro, Godzilla, Goddess of Victory Nike, dan masih banyak lainnya. Dave the Diver adalah salah satu game terbaik yang pernah saya mainkan. Gameplaynya memang cukup simpel. Kalian hanya berburu ikan yang kemudian dihidangkan di restoran sushi.
tetapi kalian dijamin bakal ketagihan kalau bermain Dave the Diver. Kolaborasi ini akan rilis pada bulan April 2025. Splitgate 2 adalah game yang cukup beda karena berupa tim shooter, tetapi ada twist unik di mana kalian bisa menembakkan portal untuk teleport ke tempat baru. Kini tim pengembang mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan open alpha test pada tanggal 27 Februari hingga 2 Maret di PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Kalian yang penasaran bisa langsung mencoba gamenya. Splitgate 2 akan rilis untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, dan PC. WWE 2K25 ternyata akan menghadirkan mode khusus untuk versi PlayStation 5 dan Xbox Series XS. Dalam versi tersebut, kalian bisa memainkan The Island, sebuah mode baru di mana kalian bisa menjelajahi sebuah pulau bertemakan WWE. Di pulau ini, kalian bisa bertemu dengan pemain lain. Kalian juga bisa membuat karakter yang tentunya juga bisa digunakan untuk bertarung. Karena saya tidak tertarik dengan WWE atau game fighting, saya tidak bisa komentar banyak soal mode ini. Paling hanya bisa komentar sayang mode ini tidak tersedia di PlayStation 4, Xbox One, dan PC. WWE 2K25 akan rilis pada tanggal 14 Maret untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Borderlands 4 akhirnya siap rilis pada tanggal 23 September 2024. Jujur saja, saya dulu main Borderlands 1 dan 2 dan cukup menyukainya. Namun kini sudah tidak peduli lagi dengan seri ini. Walau tidak pernah bermain sequel setelah 2, saya mendengar banyak opini yang mengatakan kualitas gamenya terus menurun setelah 2. Bahkan saya tidak sadar kalau Borderlands 4 sudah diumumkan. Gearbox mengatakan bahwa akan ada State of Play khusus untuk Borderlands 4 pada musim semi ini. Game ini akan rilis untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Split Fiction adalah game terbaru dari Joseph Fares, sutradara yang terkenal membuat Brother A Tale of Two Sons, A Way Out, dan It Takes Two. Dalam State of Play, mereka menayangkan trailer terbarunya. Tentunya game terbaru ini masih berupa game co-op dengan layar yang dibagi dua. Kali ini ceritanya berfokus pada dua penulis yang bertolak belakang, yang tiba-tiba terjebak dalam cerita yang mereka buat masing-masing. Mereka harus bekerja sama untuk bisa menyelamatkan diri. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan game buatannya, tetapi sayangnya publishernya adalah EA. Saya dulu suka dengan publisher ini karena ada banyak judul favorit, seperti Battlefield, Command & Conquer, Mass Effect, dan masih banyak lainnya. Tapi sayangnya semua judul favorit saya jadi kacau semua berkat EA. Makanya saya sekarang hitungannya itu ngeboikot EA. Split Fiction akan rilis pada tanggal 6 Maret 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Supermassive Games telah mengumumkan entry terbaru dari seri The Dark Pictures Anthology. Game horor terbaru mereka adalah Directive 8020 Dark Picture Games yang bersetting sci-fi. Sebenarnya saya cukup tertarik dengan seri The Dark Pictures Anthology karena menghadirkan cerita yang bercabang. Sayangnya saya tidak berani dengan game horor. Directive 8020 akan rilis pada tanggal 2 Oktober 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic adalah entry terbaru dari Five Nights at Freddy's. Game ini akan rilis pada tanggal 13 Juni untuk PlayStation 5 dan PC. Kali ini kalian akan ditugaskan untuk pergi ke toko kostum. Di toko ini ada The Mimic, sebuah prototype endoskeleton yang bisa masuk ke kostum mana saja. Tugas kalian adalah untuk mengambil prototipe tersebut. Tetapi tentunya The Mimic akan menyerang kalian. Five Nights at Freddy's adalah seri yang menakjubkan karena bisa tumbuh besar berkat teori-teori di internet. Karena itu, bisa dibilang seri ini bisa besar berkat fansnya. Jadi saya merasa kondisi Five Nights at Freddy's itu sedikit mirip dengan Toho. Buat yang tidak kenal dengan Toho, ini adalah seri game shoot 'em up yang dibuat oleh satu orang bernama Zun. Judul ini sangat populer berkat Zun memberi izin untuk siapa saja boleh membuat konten fans dari Toho. Karena itu, ada banyak sekali konten Toho, mulai dari musik, komik, hingga game. The Meat Network adalah game unik karena karakter-karakternya dibuat menggunakan tanah liat. Game ini juga mendukung permainan dengan VR. Secara grafis memang game ini terlihat menarik, tapi sayangnya ini bukan selera saya. Gameplaynya sepertinya membuat kalian hanya berjalan dalam dunia tanah liat ini sambil memecahkan puzzle. Jadi kemungkinan ini adalah game walking simulator. Dalam State of Play ini, tim pengembang akhirnya mengumumkan tanggal rilisnya yaitu pada tanggal 8 Mei untuk PlayStation 5 dan PC. Konami dan pengembang The Dream Team telah mengumumkan game platformer baru bernama Darwin's Paradox.
Dalam game ini, kalian akan menjadi gurita yang harus melarikan diri dari serangan alien. Dari konsepnya memang terlihat menarik karena kalian bisa menggunakan kekuatan gurita untuk kabur, seperti bisa menempelkan tentakel, bisa menembakkan tinta, dan juga berkamuflase. Sayangnya saya tidak begitu tertarik untuk memainkannya. Darwin's Paradox akan rilis pada tahun 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, dan PC. Koei Tecmo baru saja merilis Dynasty Warriors Origins, tetapi kini mereka mengumumkan game baru berjudul Warriors Abyss. Kalau dilihat dari gameplaynya, game ini sedikit mengingatkan akan seri Diablo karena tampilan kameranya, dan juga Vampire Survivors yang membuat kalian memilih power up ketika naik level. Dengan gameplay roguelike, pastinya game ini bisa membuat kalian ketagihan kalau memainkannya. Walau saya suka dengan Vampire Survivors, sayangnya saya tidak suka dengan seri Warriors. Jadinya game ini tidak menarik bagi saya. Warriors Abyss sudah rilis untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Setelah pengumuman perdananya, Capcom telah mengumumkan tanggal rilis untuk remaster dari Onimusha 2, Samurai's Destiny. Remaster ini akan rilis pada tanggal 23 Mei 2025 untuk PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Selain grafis yang ditingkatkan, ada juga peningkatan gameplay seperti autosave, kontrol yang lebih mudah, dan masih banyak lainnya. Saya pribadi dulu di zaman PS2 itu sudah main semua seri Onimusha. Jadi mungkin saya akan memainkan remaster ini suatu hari nanti, menunggu diskon besar di Steam. Dalam pengumuman terkait, Capcom juga menayangkan trailer terbaru untuk Onimusha Way of the Sword. Trailernya kali ini 100% memperlihatkan gameplay dari game ini. Trailer ini juga mengkonfirmasikan bahwa karakter utama game ini adalah Miyamoto Musashi. Masih mengikuti tradisi, wajah Musashi ini dimodelkan berdasarkan aktor. Kali ini aktor yang dipilih adalah almarhum ternama Toshiro Mifune. Aktor ini terkenal memerankan Musashi di berbagai film samurai klasik. Onimusha adalah salah satu seri game yang cukup saya sukai di era PS2. Jadi tentunya saya cukup hype dengan Onimusha Way of the Sword. Tetapi karena rilisnya masih lama, jadi saya nggak terlalu nungguin. Onimusha Way of the Sword akan rilis pada tahun 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Konami akhirnya mengumumkan tanggal rilis untuk Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Remake ini akan rilis pada tanggal 28 Agustus untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Trailer terbaru yang ditayangkan juga mengkonfirmasikan kembalinya mode menangkap monyet dari Ape Escape. Tetapi sayangnya mode ini hadir eksklusif untuk versi PlayStation saja. Versi Xbox akan mendapatkan mode game spesial, tetapi masih belum diumumkan detailnya. Saya pribadi sudah cukup antipati dengan Konami. Setelah kasus Hideo Kojima, Konami terlihat sangat malas-malasan dalam tanda kutip. Game yang mereka rilis akhir-akhir ini, sebagian besar adalah hanya koleksi remaster atau remake saja dari game-game klasik andalan mereka. Sedangkan game yang benar-benar baru sebagian besar adalah game skala kecil seperti Darwin's Paradox yang disebut sebelumnya. Hell is Us akhirnya siap rilis. Game ini akan rilis pada tanggal 4 September 2025 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Game ini menawarkan third-person action yang intens. Kalian bisa menjelajahi dunia yang semi-open, tetapi tidak ada petunjuk seperti peta, kompas, atau tanda quest. Kalian akan benar-benar ditantang untuk berjelajah menggunakan insting. Pertarungannya juga pun terlihat penuh tantangan. Kalau dilihat dari gameplaynya, bisa terlihat jelas kalau game ini menggunakan sistem pertarungan yang terinspirasi dari genre Souls-like. Saya memang tidak jago dalam genre ini, tetapi saya cukup jenuh melihat hampir semua game action kiblatnya jadi ke Dark Souls. Lies of P Overture adalah DLC untuk Lies of P dan berupa prequel dari kejadian game utamanya. Kotanya kini terlihat jadi penuh salju dan akan memberi tantangan baru. Sama seperti alasan di Hell is Us, saya tidak tertarik dengan game ini karena saya tidak jago bermain genre Souls-like dan cukup jenuh dengan genre ini. Lies of P Overture akan rilis pada musim panas untuk PlayStation 5, Xbox Series XX, PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Tentunya untuk bisa bermain DLC-nya, kalian harus punya Lies of P terlebih dahulu. Dreams of Another adalah game terbaru dari Q Games yang terkenal membuat game-game unik. Bayon yang terkenal sebagai sutradara Pixel Junk Eden menangani game ini. Game ini benar-benar unik karena menghadirkan grafis yang menggunakan teknologi point cloud yang canggih. Tidak hanya itu, kalian memiliki senapan dalam game ini. Tetapi senapan tersebut digunakan untuk membuat objek, bukan untuk menghancurkan objek. Game ini akan rilis eksklusif untuk PlayStation 5 pada tahun 2025.
Satu lagi remaster yang paling tidak penting, kini giliran Days Gone yang mendapatkan remaster untuk PS5. Selain peningkatan grafis, ada juga berbagai mode tambahan. Contohnya adalah mode permadeath yang membuat kalian harus bisa menamatkan gamenya hanya dengan 1 nyawa. Buat yang sudah punya Days Gone di PlayStation 4, kalian bisa beli upgrade seharga $10. Sedangkan untuk Days Gone versi PC, upgrade ini akan dirilis sebagai DLC bernama Broken Road. Menurut saya, game PS4 yang mendapatkan remaster di PS5 adalah salah satu hal yang paling tidak diperlukan. Apalagi peningkatan grafis untuk remaster game PS4 di PS5 itu tidak signifikan. Belum lagi saya cukup kecewa dengan adegan atau boss terakhir dari game ini. Jadi udah pasti saya tidak peduli dengan remaster ini. Shift Up akhirnya memperlihatkan tampak perdana dari kolaborasi Stellar Blade, game PS5 mereka dengan Goddess of Victory Nike, game mobile mereka. DLC kolaborasi ini juga akan rilis bersama dengan versi PC di bulan Juni. Saya belum main Stellar Blade karena tidak punya PS5, tetapi saya sudah cukup lama bermain Nike sejak pertama kali rilis. Jadi saya cukup hype dengan kolaborasi ini. Kostum-kostum yang diperlihatkan cukup bagus dan sepertinya ada arena baru untuk bertarung melawan Scarlet. Lost Records Bloom and Rage adalah game episodik terbaru dari tim di balik Life is Strange. Game ini menceritakan tentang 4 gadis SMA yang menghabiskan musim panas bersama. Game ini menghadirkan cerita dengan 2 timeline, 1995 dan 2022. Saya tidak pernah memainkan game-game dari Dontnod, jadi tidak bisa komentar banyak. Tetapi melihat mereka tetap masih mengeluarkan game secara episodik, sepertinya model rilis mereka ini cukup sukses. Blueprints awalnya hanya akan rilis untuk PC. Kini game unik ini akan rilis juga di PlayStation 5 dan Xbox Series XS pada musim semi. Game ini menjanjikan gameplay yang unik di mana kalian harus menjelajahi sebuah rumah bangsawan dengan ruangan yang berubah terus. Kalian bisa menentukan susunan ruangan sesuka hati, dan masing-masing ruangan memiliki isi yang unik. Kalau dari gameplay yang diperlihatkan, Blueprints terlihat menarik. Game ini sepertinya akan membuat kalian memutar otak. Abiotic Factor adalah game survival crafting yang bertemakan sci-fi. Kalian berada di dalam fasilitas penelitian di bawah tanah yang penuh dengan musuh dari dimensi lain. Kalian harus mengumpulkan materi untuk membuat berbagai senjata dan peralatan untuk membantai musuh ini. Genre survival crafting adalah salah satu genre baru yang cukup booming saat ini. Sayangnya genre ini kurang cocok dengan saya karena saya cukup malas mengumpulkan materi crafting. Satu lagi game action dari Cina. Tides of Annihilation dibuat oleh Eclipse Glow Games dan terinspirasi dari legenda Arthur. Kalau dilihat dari gameplaynya, game ini lebih terinspirasi dari game action buatan Platinum Games seperti Nier Automata atau Bayonetta. Keunikan dari game ini adalah kalian bisa memanggil Spectral Knights yang akan membantu serangan kalian. Ada lebih dari 10 macam Knights yang bisa kalian panggil. Game dari Cina memang lagi naik daun akhir-akhir ini, baik dari sisi game mobile maupun dari sisi game konsol. Saya pribadi pernah main game Cina hanya game mobile saja, seperti Honkai Impact 3, Honkai Star Rail, dan Wuthering Waves. Kalau dari pengalaman ini, game Cina cukup jago dalam soal menggunakan inspirasi gameplaynya, yang artinya adaptasi gameplaynya cukup bagus. Tides of Annihilation akan rilis untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Sayangnya tanggal rilisnya belum diumumkan. Game ini sebelumnya dikenal dengan nama kode Final Form. Metal Eden adalah game FPS yang penuh adrenalin. Karakter kalian adalah Hyper Unit, sebuah android canggih yang bisa dash, grapple, dan juga wall run. Ada juga alat seperti Gravity Hook dan Jetpack yang membuat kalian bisa bergerak dengan bebas membantai musuh. Game FPS ini benar-benar terlihat berfokus pada gameplay yang lincah. Kalian akan bisa membantai musuh dengan gerakan yang indah. Metal Eden akan rilis pada tanggal 6 Mei untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Mind's Eye adalah game terbaru dari sutradara Leslie Benzies yang terkenal sebagai produser dari seri Grand Theft Auto. Game ini dijanjikan akan menghadirkan petualangan yang sinematik dengan cerita yang berfokus pada AI, ketamakan manusia, dan pertarungan demi mengontrol. Dari video gameplay yang dipamerkan, game ini memang sedikit menyerupai dengan GTA di mana kalian bisa bebas mengacau. Tetapi game ini memiliki suasana sci-fi yang lebih kental. Mind's Eye akan rilis pada musim panas untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Saros adalah game terbaru dari Housemarque yang terkenal dengan Returnal. Trailer yang ditayangkan hanya memperlihatkan sinematik, tetapi ada sedikit cuplikan di akhir yang menyiratkan gameplaynya masih serupa dengan Returnal. Sayangnya informasi lebih lanjut masih belum terungkap, jadi harus menunggu informasi selanjutnya. Saros akan rilis untuk PlayStation 5 pada tahun 2026. Itulah game-game yang diungkapkan dalam State of Play 2025. Kalau menurut saya pribadi, presentasi kali ini cukup mengecewakan, tetapi ada beberapa pengumuman yang menarik. Saya pribadi lebih suka dengan game Jepang daripada game Western.
Genre favorit saya juga adalah RPG. Makanya ada beberapa hal yang menarik untuk saya seperti Digimon Storytime Stranger dan Onimusha Way of the Sword. Mungkin kalau secara umum, State of Play ini mengecewakan karena tidak ada pengumuman game skala besar, seperti Game Over yang dikerjakan oleh Insomniac Games, Death Stranding 2, GTA 6, dan Marathon. Kalau kalian sendiri, ada game yang menarik nggak dari State of Play kali ini? Ayo share judul yang paling kalian hype di komentar. Jangan lupa juga untuk like kalau kalian menikmati video ini. Subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari teman hobi.